Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah ma ba'd. Baik, silakan dibaca. Silakan al-musannif rahimahullah taala faslun fasal wa yahrumu dan diharamkan ala rajuli atas laki-laki al-balighi yang balik lubsul hariri khalis baju dari sutra yang sempurna memakai sutra secara al-khalisi yang murni. Memakai sutra yang murni wad dahabi dan emas. Waman shalla bima dan barang siapa yang salat dengan keduanya la yu'iduni tidak mengulangi wayahillana dan wayahillani dan halalkan keduanya dihalalkan minisai untuk perempuan wasabiyi dan untuk anak-anak. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Matn Syarif yang ditulis oleh Syekhona Khalil Bangkalan rahimahullah taala, dan kita masuk ke pembahasan tentang masalah pakaian. Beliau mengisyaratkan secara singkat di mana beliau mengatakan qala faslun, pasal yang baru, wa yahrumu dan haram ala rajuli atas laki-laki al-balighi yang balik. Maka nanti kita tahu di akhir hukum keharaman ini berlaku yang pertama untuk siapa? Laki-laki. Maka tidak termasuk perempuan. Yang kedua al-baligh yang balik. Maka tidak termasuk kalau dia masih apa? Belum balik, anak-anak. Apa yang haram? Lubesul hariri fa'ilnya. Lubesul hariri memakai al-harir. Al-harir itu adalah pakaian atau bukan pakaian, enggak harus pakaian, kain. Meskipun dia enggak bentuknya pakaian apa? Kain. Memakai kain ya, yang dipakai di badan. Al-harir itu adalah kain yang terbuat dari ulat sutra atau dari benang ulat sutra. Maka kalau misalkan ada yang dinamakan sutra tapi dia tidak terbuat dari ulat sutra ya. Misalkan kan apa bahasa Inggrisnya sutra itu? Apa dia? Enggak ini loh. Enggak jenis kain ini loh, kan ono sih. Apa? Astagfirullah. Jenis kain untuk kain itu loh. Apa sih namanya? Astagfirullah, kok lupa saya. Enggak, kan ada yang dinamai Sutra Samarinda. Enggak, apa sih? Kain, bahasa Inggrisnya sutra kan? Bahasa Inggris sutra. Bahasa Inggris sutra apa ya? Astagfirullah. Bahasa Inggris sutra. Lali aku. Intinya gini, ada kok. Apa sih? Lali aku. Intinya gini, kalau misalkan ada satu kain, dia disebut sutra, tapi bahannya bukan dari ulat itu. Misalkan bahannya dari bahan plastik atau bahan yang lainnya, maka nggak masuk hukum ini. Meskipun namanya apa? Sutra. Baik. Kemudian memakai kain al-khalisi yang murni. Ya, yang murni di sini maksudnya apa? Maksudnya kain itu dipintal dari benang sutra saja. Maka di sini kalau misalkan kain itu benangnya campuran. Jadi sak kain itu benangnya campuran, ono sutrane, ono sing gak sutra. Maka di sini hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Ya, misalkan benang sutranya ada sebagian kemudian digabung dengan benang lain, terus jadi satu kain. Maka hukum asalnya boleh, kecuali dalam satu kondisi. Kecuali apa? Kecuali yakin bahwasanya sutra lebih berat daripada non sutranya. Kalau sutra lebih berat daripada non sutranya, maka hukumnya masuk haram. Tapi selain itu dia ragu, misalkan iki kira-kira akeh sutrane tagak, utawa dia secara asal memang lebih banyak non sutra, maka tidak haram. Maka ini adalah perkataan beliau al-khalis yang murni, yang bersih. Ya, maksudnya yang murni, yang bersih itu yang tidak bercampur dengan benang non sutra. Baik. Wadzahabi dan emas. Maka di sini tidak termasuk perak. Maka perak boleh dipakai untuk laki-laki, tapi hanya untuk cincin.
hanya untuk cincin. Adapun selain cincin maka tidak diperbolehkan. Kayak kalung misalkan, ya, atau kayak gelang, ya, maka tidak diperbolehkan. Ya, kalau dia perak. Adapun emas secara mutlak apapun jenisnya tidak boleh dipakai laki-laki. Kalungan emas, ya, atau mungkin antingan, ya, atau mungkin pakai cincin. Nah, kadang yang nggak paham, cincin kawin biasanya terbuat dari emas, maka bagi laki nggak boleh pakai, ya, nggak boleh pakai. Dan bahkan para fuqaha menyampaikan gini, atau dalam kaidah fikih dikatakan apa yang haram untuk dipakai haram disimpan. Maka gimana kalau misalkan pertanyaan, gimana kalau misalkan cincin kawin kita si istri pakai, tapi si laki-laki cuma nyimpen di rumah? Maka kita katakan itu nggak boleh. Nyimpennya pun nggak boleh meskipun nggak dipakai. Kenapa? Karena kaidah mengatakan ma harumas ti'malu harumat tikhadu. Sesuatu yang haram dipakai, haram juga untuk disimpan. Kalau istrinya nyimpen boleh punya sendiri. Tapi kalau laki-laki, apa laki-laki pakai cincin emas ya nggak boleh. Makanya perlu diperhatikan kalau misalkan mau nikah, ya, pakai cincin yang biasa. Mungkin untuk istrinya pakai emas, dia mungkin pakai perak, nggak masalah. Palsu emas buan gitu. Taib. Kemudian beliau mengatakan waman sholat, dan siapa yang sholat bihima dengan keduanya, maksudnya menggunakan kain sutra atau menggunakan emas. Taruhlah ada laki-laki sholat cincinan emas atau pakai kalung emas sholat, atau laki-laki pakai sutra, layung itu tidak perlu mengulang sholat. Kenapa? Sholatnya dianggap sah meskipun ada haramnya, karena haramnya ini sifatnya bukan zatnya sholat, tapi dia unsur eksternal dari sholat, jadi tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Kemudian beliau menyebutkan wayahillani, ini muhtaroz atau catatan untuk syarat rijal dan balik tadi. Wayahillani, dan keduanya halal. Apa itu? Sutra murni ataupun emas. Bagi siapa? Yang pertama linisai, bagi perempuan. Ya. Wasabi, dan untuk anak-anak. Ya, dan untuk anak-anak. Anak laki-laki ketika belum balik. Baik. Faslun. Sekarang pasal yang berikutnya. Baca. Iya, baca. Waslul mayyiti, memandikan jenazah. Wa takfinuhu, dan mengkafaninya. Wassalatu alaihi, dan salat atasnya. Wa dafnuhu, dan menguburnya. Fardun adalah fardu kifayatin, yaitu fardu kifayah. Wa aqallul ghasli, dan menyedikitkan wa aqallul ghasli batas minimal. Wa aqallu, dan batas minimal al-ghasli guyuran katakan. Isti'abu, yaitu meratakan badanil mayyiti, badan mayit bil ma'i, dengan air marratan wahidan, satu kali. Iya, sekali. Wala tajibu, dan tidak wajib fihi dalamnya an-niyatu, niat, bal tusannu, akan tapi hanya disunahkan. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya ayal sila, yaitu mengguyur sawataihi, dua jalan kotoran. Ya, ini aja dubur dan kubul gitu. Dubur dan kubul. Wa an yuzila, dan hendaknya menghilangkan al-qadara, kotoran min anfihi, dari hidungnya. Wa an yuwaddi'ahu, dan hendaknya mewudukannya. Wa an yadluka, dan hendaknya menggosok badannya bisidri, dengan bidara. Wa an yasubba, dan hendaknya mengalirkan, menggerojok apa? Mengguyur. Dan hendaknya mengguyur al-ma'a, air, alaihi, atasnya, salatan, 3 kali. Wa aqallu, dan minimal al-kafani, kafan, saubun, ya apa nih? Adalah kain wahidun, satu, ya'ummu, yang menutup badanal mayyiti, seluruh badan mayit. Iya. Wa akmaluhu, dan sempurnanya lirrajuli, untuk laki-laki, salasu lafaif, ada 3 lembar. Walil mar'ati, dan untuk perempuan qamisun, yaitu ada baju. Wa khimarun, dan ada khimar.
walafafatani dan 2 lembar kain. Warkanu salatil janazati sab'atun dan rukun salat jenazah ada 7. Baik, sampai situ dulu. Sekarang kita masuk ke pembahasan perawatan jenazah. Beliau mengatakan qala faslun, pasal yang baru. Ghuslul mayyiti, memandikan jenazah, wa takfinuhu dan mengkafani jenazah, wa salatu alaihi dan salat atas jenazah, wa dafnuhu dan menguburkan jenazah. Berarti ada berapa? 4. Mandi, kafan, salat, kubur. Hukumnya semuanya fardu kifayatin, adalah fardu kifayah. Nah, kenapa nggak disebutkan mengantarkan jenazah? Ya kan? Nggak disebutkan kan di sini. Yang disebutkan cuma mandi, kafan, sholat, ngubur. Mengantarkan jenazahnya mana? Berarti apakah mengantarkan jenazah bukan fardu kifayah? Hah? Tidak disebut mengantarkan jenazah, dan itu di kitab-kitab fikih juga tidak disebutkan. Para ulama mengatakan karena mengantarkan jenazah itu termasuk tabi, termasuk sesuatu yang mengikuti dafn, mengikuti ngubur. Mengikuti ngubur. Karena ketika orang yang dikuburkan itu bisa jadi ada ngantarnya, ada yang enggak tanpa, ada yang tanpa ngantar. Maka secara asal ngantar ini mengikuti penguburan. Ya, maka secara difahami bahwasanya mengantarkan pun fardu kifayah. Karena malayatumu bihi al-fardu illa bihi fa huwa wajib, ya. Baik, maka hukumnya fardu kifayah dalam artian kalau tidak ada orang muslim yang merawatnya sama sekali dan jenazahnya jenazah muslim, ya, maka berdosa satu tempat atau satu area itu. Tapi kalau sudah ada yang merawatnya maka sudah cukup. Kemudian beliau sebutkan satu persatu, dimulai dari ghusl, dimulai dari memandikan. Wa aqallul ghusli, di situ ghusl atau ghusl? Ghusl. Wa aqallul ghusli, nang kitabku al-ghusl. Ya, di kitab ini al-ghusl, lebih tepat al-ghusl, pemandian, karena pemandian. Karena al-ghusl itu mandi. Kalau al-ghusl itu pembasuhan atau pemandian. Nah, batas minimal al-ghusl ini, membasuh atau pemandian ini, isti'abu badanil mayyit, meratakan seluruh badannya jenazah bil ma'i dengan air, marratan wahidatan, 1 kali. Jadi 1 kali digerojok dengan syarat suci. Dengan syarat suci. Jadi 1 kali digerojok, ya, kemudian sudah selesai. Itu batas minimal. Batas minimal. Taib. Dan beliau mengatakan wala tajibu fihi niyatu, ya. Dan tidak wajib di dalamnya ada niat dari yang memandikan. Jadi orang yang memandikan nggak wajib ada niat. Kenapa? Karena karena dia bukan mandi sendiri. Niat itu kan berasal dari si pelaku. Di sini kan orang yang melakukan mandi itu sebenarnya kan mayit. Yang wajib itu kan mayit. Tapi mayitnya di sini ya dia nggak mungkin berniat, sehingga dimandikan oleh orang. Maka di sini tidak ada kewajiban untuk niat bagi yang memandikan. Kenapa? Karena di situ tujuannya murni hanya untuk membersihkan. Maka kalau misalkan, ya, ada orang, misalkan dia tiba-tiba taruhlah mabuk, ya, kemudian mungkin dia karena sedih, akhirnya ngombe-ngombe gitu ya. Kemudian akhirnya dia hilang kesadaran, tapi ngeliat orang guyur-guyur jenazah keluarganya, dia ikut guyur, rojoki. Nggak ada niat sama sekali karena hilang akal gitu. Apakah sah? Ya, sah saja. Kenapa? Tidak dibutuhkan niat di situ. Ya, tidak dibutuhkan niat di situ. Yang penting apa? Yang penting bersih. Bal tusannu, akan tetapi disunahkan. Ya, bal tusannu, akan tetapi disunahkan. Baik. Makanya para ulama ada teka-teki fikih gitu ya, salah satu teka-teki. Apa itu? Amal wajib tapi niatnya sunnah. Amal wajib tapi niatnya apa? Sunnah. Yaitu apa? Memandikan jenazah. Wa akmaluhu, dan maksimalnya memandikan mayit. Yang pertama, an yaksila sau'ataihi, membersihkan 2 lubang, yaitu apa? Dubur dan kubul. Dibersihkan dulu. Jadi di sini membasuh itu bukan cuma membasuh, digrojok tok enggak, tapi dibersihkan, dipelurut, dibersihkan. Ya, pertama itu.
Yang kedua wa yuzilal qadhara, dan membersihkan kotoran min anfi, dari hidungnya. Hidungnya kita pakai apa jenenge? Mungkin pakai ya kalau misalkan jijik misalkan pakai sarung tangan atau mungkin apa, kemudian di lap-lap ininya dengan air ya hidungnya. Tapi gak diglonggong kayak banyu. Kemudian wa an yuwaddi'ahu, dan mewudukannya. Maksudnya mewudukannya di sini termasuk juga membersihkan mulut. Area mulut dibuka kemudian dibersihkan dengan kain. Kemudian yuwaddi'u seperti orang wudu, kemudian dibersihkan wajahnya. Wajahnya dibersihkan. Kemudian setelah wajahnya, kemudian tangannya dibersihkan, jari jemarinya di sela-sela. Kemudian setelah itu rambutnya juga di sela-sela sedikit. Ya, kemudian juga telinganya dibersihkan, kemudian kakinya di sela-sela juga jari jemarinya. Nah, itu namanya memwudukan jenazah. Setelah itu apa? Wa an yadluka badanahu bisidri. Ya. Kemudian digosok dengan apa? Dengan sidr, dengan bidara. Dalam artian ya mungkin kalau nggak ada bidara boleh pakai sabun, bisa. Ya, yang penting di sini membersihkan. Nah, gini nggak apa? Kelor. Nggak kelor oleh, nggak apa-apa. Gak tambah lunyu kelor, enggak. Betul. Kelor niku mendapatkan niki kotoran. Oh iya. Nggak apa-apa, yang penting intinya adalah membersihkan. Kemudian setelah itu wan yasubbal ma, ya, kemudian setelah dibasuh dengan air dan daun-daunan atau sabun, kan sudah pakai sabun ini. Kemudian dibasuh dengan air bersih, air biasa, nggak ada campuran apapun. Ini diulangi salatan 3 kali. Diulangi apa? 3 kali. Ya, itu adalah mandi. Itu untuk apa? Memandikan. Nah, sekarang untuk kafan. Awaja ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa aqallul kafani, dan batas minimal kafan. Sekarang kafan. Setelah dimandikan, jenazah dimasukkan, kemudian dikafani. Ada batas minimal. Dalam artian nggak boleh kurang dari itu. Apa batas minimalnya kafan? Saubun wahid, satu pakaian ya ummu badanal mayyit, yang menutupi seluruh bagian mayit. Meskipun satu lembar. Satu lembar, maka itu boleh, sah. Dan itu batas minimal. Ya, batas minimal. Wa akmaluhu, dan sempurnanya kafan lirrajuli, ya, untuk laki-laki salasul lafaif, 3 lembar kain. Lafaif itu ya jamak dari lafifah. Lafifah itu kain lembaran, itu lafifah. Walil mar'ati, berarti 3 kali lembar itu, 3 lembar kain itu ditumpuk semuanya ya. Kemudian jenazah taruh situ, kemudian dibungkus. Ya, satu kain kemudian diikat. Walil mar'atan, untuk perempuan komisun. Ya, yang pertama dibuat untuk bagian atasan. Ya, bagian atasan. Wa khimarun, kemudian dibuat untuk bagian bagian kepala. Ya, kayak dikerudungno. Walifa fatani, dan setelah itu ditutup dengan 2 lembar kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Maka ini untuk perempuan. Ya. Bun nang kene iki wis disediani ya kok. Enten. Oh, ada. Makam langsung. Iya. Nah, ini maksimalnya. Lebih boleh. Tapi bukan maksimal ya, sempurnanya. Lebih boleh. Ya. Nah, itu untuk kafan. Nah, untuk kafan apakah ada warna tertentu? Yang paling utama tentu putih. Tapi boleh juga dengan warna yang lain. Tapi yang paling utama adalah putih ya, karena dalam hadis disebutkan waqafinu bihi mautan. Ya. Sekarang bahas salat jenazah. Beliau mengatakan qala wa arkanu salatil janazah, dan rukun salat jenazah sab'atun, ada 7. Sekarang masuk ke salat jenazah. Setelah dikafani, disolati. Salat jenazah rukunnya ada 7. Yang pertama al-awwalu an-niyatu, niat. Maka di sini niat hukumnya wajib. Dan tidak dipersyaratkan takyin, tidak dipersyaratkan menentukan jenazahnya siapa. Tidak perlu menentukan jenazahnya siapa. Yang penting saya niat sholat jenazah untuk jenazah yang ada di depan. Gitu aja. Kalau misalkan menentukan, terus ternyata salah. Saya niat sholat untuk jenazahnya Pak Fulan. Ternyata setelah sholat, kemudian ono sing jelasno bahwanya jenazahnya ini adalah jenazah Pak Alan. Loh, kemana? Bagaimana ini? Maka di sini dilihat. Jika dia ketika niat itu ada isyarat, misalkan saya niat untuk sholat jenazahnya Pak Fulan yang ada di depan itu, maka tetap sah meskipun salah nama, karena dia sudah isyarat.
Tapi kalau nggak ada isyarat sama sekali, sholatnya dia dianggap nggak sah. Sholatnya dia dianggap nggak sah. Makanya supaya aman, cukup saja niat sholat jenazah yang ada di depan. Baik. Atsani yang kedua, arba'u takbiratin, 4 takbir. Ya, maka ini 4 takbir. Maka nggak boleh takbir cuma 3. Nggak sah sholatnya. Kalau takbirnya cuma apa? Cuma 3. Baik. Kalau takbirnya 5 gimana? Takbirnya 5 tetap sah. Tetap sah. Ya. Dan tidak batal, tetap sah. Kenapa? Karena sebagian ulama berpendapat takbir 5. Dan ada riwayat. Ada riwayat bahwasanya takbirnya adalah 5. Ya, ada khilaf di antara para. Tapi kalau 3 itu nggak ada ulama pun yang ngomong 3 untuk salat jenazah. Ats-tsalitsu yang ketiga, al-qiyamu, berdiri. Alal qadiri bagi yang mampu. Maka seperti sholat biasa. Kalau dia sholat jenazah nggak mampu berdiri, boleh sambil duduk. Nggak mampu duduk, boleh sambil miring, turun miring. Seperti sholat pada umumnya. Ar-rabi'u keempat, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Maka habis takbir pertama, maka dia langsung baca Al-Fatihah. Tidak baca istiftah. Doa iftitah, ta'awud langsung Al-Fatihah. Dan qiraatul Fatihahnya ini rukun seperti sholat yang lain. Ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama. Setelah takbir yang pertama. Baik. Yang kelima, wal khamisu as-salatu ala nabi, salawat kepada nabi setelah takbir kedua. Makanya beliau mengatakan ba'da tsaniyati, setelah yang kedua. Ya. Maka Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal adalah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad dengan salat biasa. Lengkapnya adalah dengan Ibrahimiyah. Ya, ini rukun yang kelima. Yang keenam, as-sadisu ad-du'a lil mayyiti, doa untuk mayit. Ba'da tsalitsati, setelah yang ketiga. Setelah salat yang ketiga. Ya, sependek apapun yang penting doa untuk mayit, apapun itu. Ya, Allahumma firlahu misalkan, gitu aja, apa boleh? Atau Allahumma firlahu boleh. Baik. As-sabi'u yang ketujuh, at-taslimatul ula, salam yang pertama, seperti sholat, salam yang pertama yang jadi rukun. Ya, ba'da rabi'ati, setelah takbir yang keempat. Ya. Setelah takbir yang keempat, maka salam yang kedua ini adalah sunnah. Baik, ini semuanya rukun. Ini semuanya rukun. Ya. Maka hendaknya diperhatikan. Ya. Kadang ya mungkin barangkali ada sebagian dari kaum muslimin yang dia sholat jenazah, tapi pas waktunya doa dia diam karena keapal. Maka ini dikhawatirkan sholat jenazah nggak sah. Maka paling enggak disampaikan mungkin kepada jamaah nanti untuk setelah takbir ketiga bisa dibaca Allahumma firlahu atau Allahumma firlah. Wis ndek ae kabeh insyaallah iso apal. Enggak perlu sing dawa-dawa, diajarkan kepada jamaah. Ya. Allahumma firlahu. Soalnya kadang mungkin orang enggak tahu sembahyang blas tapi bapaknya mati marun. Ya apa terusan? Salatnya diwakili. Mungkin salat mek angkat tangan tok, paling Al-Fatihah hafal. Ambil salawat guru mesti Allahumma sholli ala Muhammad tok. Tapi salawat Ibrahimiyah gak penting, guru mesti hafal. Tapi yang penting salat, tapi dongo. Ya, maka tidak. Ya, taib. Nah, kalau diam dikhawatirkan enggak sah salat. Kalau cuma diam saja. Kemudian sekarang yang disunahkan, wa yustahabbu, dan disunahkan raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan fit takbirati, di semua takbir. Jadi Allahu Akbar ngangkat tangan, Allahu Akbar ngangkat tangan. Baik. Sik. Ria mangono arek-arek tagak ya. Sik. Mari magrib ya. Kan nutut iki soalnya.
Seharusnya kamu setelah takbir keempat ya iso setelah takbir. Oh, jadi soalnya eman iki. Karepku kamar sampai jenazah mari. Zakat. Engko zakat meneh pertemuan berikutnya. Soalnya engko terakhir ada pembahasan yang menarik. Menarik ya. Menarik sekali ya, Man. Bab niki. Bab mayit iki. Oke. Tapi dudu tahlilan. Tapi wa istahabbu dan disunahkan raf'ul yadaini mengangkat dua tangan. Fit takbirati dalam takbir. Semua takbir disunahkan. Ini disunahkan apa? Ngangkat tangan. Kita tahu seperti sholat. Yang kedua, wal israru dan melirihkan bil qiraati bacaannya. Naharon walailan baik sholatnya siang hari atau malam hari. Maka kalau misalkan sholat jenazah malam hari, apa kita baca keras? Enggak. Imamnya misalkan meskipun imamnya apa makin cerah enggak. Tetap bacanya pelan. Israr. Dan ini membedakan dari sholat pada umumnya. Nah, pada sholat pada umumnya siang keras, malam siang sir, malam keras. Yang ketiga, wa ta'awudhu dan ta'awud dunal iftitahi tanpa doa iftitah wasurati dan surat pendek. Maka tadi yang disunahkan baca ta'awud langsung baca Al-Fatihah. Bismillah wis masuk rukun. Bismillah wis masuk rukun. Baik. Ini adalah termasuk diantara sunnah-sunnah sholat jenazah. Mengangkat tangan, isror, bacaan, ta'awud tanpa iftitah dan baca surat. Kemudian berikutnya tentang beberapa tambahan. Beliau mengatakan qala wa yushtaratu dan dipersyaratkan lisihhati sholati untuk keabsahan sholat alaihi atas mayit hi kembali pada mayit syurutu ghairiha syarat-syarat selain yang disebutkan atau ya syurutu ghairiha ha kembali pada sholatul jenazah. Jadi dipersyaratkan untuk keabsahan sholat atas mayit syarat-syarat di selain sholat jenazah. Dalam artian syarat sahnya sholat biasa itu juga syarat sahnya sholat jenazah. Minas salawati dari sholat-sholat. Maka apa saja? Yang pertama jelas suci dari hadas. Yang kedua suci dari najis. Ya, suci dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Kemudian yang keempat menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Maka ini adalah diantara syarat-syarat sholat jenazah. Yang kelima masuknya waktu sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan masuknya waktu sholat jenazah? Masuknya waktu sholat jenazah adalah ketika jenazah sudah dimandikan. Meskipun belum dikafani tetap sah. Tapi kalau sholat jenazah, jenazahnya belum dimandikan secara asal nggak sah. Ya. Secara asal nggak sah. Oleh karenanya setelahnya beliau mengatakan qala wa taqdimu tuhrihi dan mendahulukan pensucian mayit hi kembali pada mayit. Jadi mendahulukan pensucian mayit. Dalam artian harus apa? Disucikan dulu baru sholat. Itu. Nah, itu syarat tadi, masuknya waktu. Itu masuk waktunya sholat jenazah. Wa an la yataqaddama dan tidak boleh lebih maju. Siapa? Al musalli, orang yang sholat alal mayyiti daripada mayitnya. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya posisi orang yang sholat harus berada setelah posisi mayit. Ya, setelah posisi mayit. Tidak boleh posisinya berada di depan mayit. Tidak boleh posisinya berada di depan mayit. In kana hadiron dengan syarat jika mayitnya itu adalah hadir, mayitnya ada. Di sini diketahui bagaimana kalau mayitnya ghaiban. Berarti sholatnya sholat ghaib. Maka tidak dipersyaratkan orang yang sholat berada di depan atau berada di belakang mayit. Maka misalkan jenazah berada di daerah timur kita sholat tetap menghadap kiblat. Kita sholat tetap menghadap
kiblat. Dan posisi kita berada di depan jenazah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, qala wa tukrahu dimakruhkan as-shalatu salat alaihi atas mayit qabla takfin sebelum dikafani ma'asihati bersama dengan keabsahannya. Dalam artian tadi kita katakan waktu masuk sholat jenazah adalah setelah dimandikan. Meskipun belum dikafani, sholat tetap sah. Tapi hukumnya makruh. Misalkan di jari itok misalkan belum dikafani, dijari kemudian disolati, sah tapi makruh. Sah tapi apa? Makruh. Maka supaya nggak makruh dikafani dulu. Nah, itu maksud dari apa yang disampaikan oleh musannif. Wa tajuzu dan diperbolehkan an yusolli untuk sholat jama'atun orang-orang secara berjamaah bi sholatin wahidatin. Nang kono yusolli atau yusolla? Bi sholatin wahidatin. Enggak sebelum itu. Wa yajuzu an yusolliya. An yusolliya jama'atun. Ya jama'atan. Iya. Jadi di sini maksudnya wa yajuzu dan boleh an yusolliya untuk kok yusolliya ya? Ya. Untuk disolati secara untuk menyolati gitu ya. Untuk menyolati dan diperbolehkan untuk menyolati jamaatan, jamaah. Makanya jamaah di situ adalah jenazah lebih dari satu. Boleh mensolati jenazah lebih dari satu. Seperti di waktu perang atau di Masjidil Haram misalkan. Ya, di Masjidil Haram. Biasanya ada beberapa jenazah bisolatin wahidatin dengan satu sholat. Jadi jenazahnya dijajar. Jenazahnya apa? Dijajar. Ya, dijajar ke arah ke arah kiblat ya. Dijajar ke arah kiblat, bukan dijajar miring tapi dijajar ke arah kiblat. Ya. Jadi disusun ke belakang gitu. Bisolatin wahidah tapi dengan syarat ma'ridho auliyaihim dengan keridhaan para wali jenazah itu. Ahli warisnya. Kalau diperbolehkan ya, silakan. Ya. Baik. Wala takfi sholatu mra'atin dan tidak cukup sholat seorang perempuan wa hunaka rajulun dan ada laki-laki. Dalam artian tidak cukup orang mensolati jenazah atau jenazah itu disolati cuma disolati perempuan saja. Sedangkan masih ada laki. Maka di sini ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, orang-orang itu ada laki-laki, ada perempuan. Maka tidak dianggap sudah disolati kalau yang solati masih perempuan saja. Tidak dianggap disolati kalau yang solati perempuan saja. Harus ada laki-lakinya. Kondisi kedua, orang-orang itu nggak ada laki-lakinya, semuanya perempuan. Maka di sini sah. Di sini boleh dianggap sudah mensolati. Baik. Nah sekarang terakhir beliau mengatakan qala wa aqallu dafni dan minimal pengkuburan. Nah sekarang membahas tentang mengubur. Batas minimal mengkuburkan itu apa? Hufratun dengan lubang taktumu raihatan yang bisa menghalangi atau menutupi raihatal mayyiti, bau dari mayit. Jadi harus ada satu lubang yang bisa menghalangi bau mayit tadi tersebar keluar. Maka tidak cukup kalau lubangnya itu terlalu pendek sampai baunya masih keluar, enggak cukup. Kalau masih seperti itu, ya orang-orang dosa, orang-orang berdosa. Wa tahrusuhu minasiba dan lubang tadi menjaga mayit dari hewan buas. Ya, dari hewan buas. Baik. Itu batas minimal ya, batas minimal. Ya. Maka haram hukumnya seperti membakarnya atau yang lainnya, yang haram hukumnya nggak boleh. Atau digeletakno gitu aja ya, nggak boleh. Wa akmaluhu dan wa akmaluhu dan sempurnanya. Nah, kalau mau sempurna, maka apa? Qamatun wa bastatun. Maksudnya sedalam qamah wa bastat. Yaitu dengan kuburan atau keduan yang setinggi orang dan rentangan tangannya. Mbok pirang meter itu? Paling ya mungkin diasumsikan mungkin 1,5 meter. Oh, enggak, punjul sih. Sak ngeten lho. Enggak segini. Oh, jerone lho. Jejeke wong ambek tangane. Jerone iya. Jadi berapa sekitar 2 meteran paling. 2 meter. Itu
yang sempurnanya seperti itu. Jadi dalamnya apa? 2 meter. Lebarnya kalau bisa ya dua rentangan tangan ini. Ya. Taib. Wa yudha'u khadduhu dan diletakkan khadduhu pipinya jenazah ala turab di atas tanah. Ya. Tapi ini dijarno kan gak mungkin kan dadi nyeklek, itu kan? Makanya kayak bantalan. Makanya termasuk disunahkan. Ya, termasuk disunahkan. Ada asar dari sahabat dalam masalah itu. Taib. Wa yajibu dan wajib hukumnya taujihu menghadapkan jenazah ilal kiblah ke arah kiblat. Maka kalau nanti ada pembahasannya, kalau misalkan jenazahnya tadi ternyata nggak ngadep kiblat, maka harus dikeduk. Kalau baru dikuburkan. Tapi kalau sudah seminggu nggak usah. Ya. Dan beliau mengatakan setelahnya, beliau mengatakan wa yahrumu nabsul mayyiti dan haram hukumnya menggali kembali mayit yang sudah dikubur illa kecuali idza kana apabila mayit itu dufina bila ghuslin ya, dikubur tanpa dimandikan. Tanpa pemandian. Maka hukum asalnya tidak boleh mengeluarkan kembali jenazah yang sudah dikubur. Tapi boleh dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena dia belum dimandikan. Dan mandikan jenazah hukumnya wajib. Yang kedua, beliau mengatakan faya jibu nafsu, maka wajib untuk dikeluarkan. Malam yataghayyar, selama belum berubah. Yang pertama. Yang kedua, wal istiqbalil kiblati, dan karena menghadap kiblat atau untuk menghadapkan ke kiblat. Maka alasan kedua, jenazahnya tidak dihadapkan ke kiblat. Maka kalau tidak dihadapkan ke kiblat, boleh untuk dikeduk diarahno kiblat. Yang ketiga, walil mal, dan karena ada harta yang tertinggal. Idza dufina mahu, ketika dikubur bersamanya. Baik hartanya sendiri yang harusnya diwarisi atau harta orang yang ikut nguburkan. Misalkan jam tangan Rolex pirang juta gitu ya. Keceglo misalkan. Ya. Maka boleh untuk diambil. Ya. 3 ya. Yang keempat, walil janin, dan untuk janin in amkana hayatuhu, jika masih memungkinkan kehidupannya. Maka di sini kalau dia itu hamil, dalam kondisi hamil kemudian dikuburkan, kemudian ada seorang dokter yang mengatakan ini masih ada kemungkinan untuk bisa hidup, maka harus dikeluarkan untuk menyelamatkan nyawa itu. Untuk menyelamatkan. Tapi kalau dokter mengatakan sudah nggak mungkin, maka nggak apa-apa, dibiarkan aja. Makanya di sini in amkana hayatuhu, jika mungkin untuk hidup. Maka di sini kita tahu apa yang tersebar di masyarakat, rumor tali pocong belum dilepas. Maka ini dalam fikih diharamkan untuk ngeduk lagi. Loh, medeni. Itu fitnah setan. Itu fitnah setan. Memang setan mau seperti itu. Ya, maka wallahualam sejauh yang saya baca dari kitab-kitab ya, gak ada alasan ngeduk maneh gara-gara tali pocongnya gak dilepas. Maka itu hanya ya mungkin benar bisa, tapi apakah itu adalah arwah dari sini? Enggak. Setan yang memang setan ingin membuat mitos bagi masyarakat agar melakukan suatu hal. Karena setan nggak mungkin melakukan sesuatu yang taib. Nah, terakhir beliau mengatakan, qala, ini yang menarik. Wa yusannu, dan disunahkan talqinul mayyiti, mentalkin jenazah al-balighi, yang sudah balik. Maka di sini kalau jenazahnya masih janin nggak disunahkan talqin. Tapi jenazahnya sudah balik disunahkan talqin. Kenapa kok harus ada syarat balik? Karena yang belum balik tidak ada dosa. Talqin itu untuk mengingatkan orang tersebut karena mungkin ada dosa. Hendaknya dia nanti kalau ditanyai malaikat bisa untuk jawab. Lah anak belum balik, dia nggak punya dosa. Ya langsung ngomong ke surga gitu kan. Selama dia lahir dari rahim muslim gitu. Ba'da tamamid dafni, setelah sempurna dikubur. Maka disunahkan bagi orang yang berada di situ salah satu perwakilan untuk mentalkin jenazah yang sudah dikubur di atas kuburnya. Apa hukumnya ini? Kita katakan jumhur ulama 4 mazhab mengatakan disunahkan talqin. Gitu ya. Jumhur ulama 4 mazhab. Saya sudah mengumpulkan beberapa
ibarat atau mengumpulkan beberapa ucapan dari para ulama 4 mazhab. Ada perwakilan dari Syafi'i, ya mazhab Syafi'i, ada perwakilan di sini dari mazhab Hanafi, ada perwakilan dari mazhab Maliki, ya, ada perwakilan dari mazhab Hambali. Semuanya mengatakan disunahkan. Apakah ada landasannya? Nabi tidak pernah melakukan. Tapi ada satu riwayat dari sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili. Beliau menyampaikan tentang riwayat talqin ini. Dan hadisnya didhaifkan sebagian muhaditsin dan disahihkan oleh banyak muhadis yang lain. Maka kita katakan talqin jenazah di atas kuburan itu adalah perkara yang sifatnya khilaf fikih. Maka jangan terlalu diingkari dengan pengingkaran yang besar. Ya, jangan terlalu diingkari dengan pengingkaran yang besar. Ya. Memang ada sebagian ulama, sebagian kecil ulama, apalagi yang mungkin lebih ke arah kontemporer, yang mengatakan tidak disunahkan talqin. Tapi ulama-ulama terdahulu dan banyak ulama 4 mazhab itu mengatakan disunahkan. Disunahkan. Ya. Baik. Nanti insyaallah tak tulis ini tulisan, nanti tak share di supaya lebih lengkap, ada datanya di situ. Demikian wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.